Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak sekali. Kenikmatan yang kita tidak bisa hitung, yang telah kita terima, yang telah diberikan oleh Allah Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat besar yang kita patut bersyukur pada Allah Jalla Dzikruhu adalah nikmat diberi kesempatan untuk bisa melakukan perbuatan aktivitas dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dan mencurahkannya kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang berusaha istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini, hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 17 atau 18 Ramadan atau 19 April 2022. Di sore hari kita diberi kesempatan kembali untuk sama-sama duduk di majelis ini, yang biasanya kita duduk di majelis ini di waktu malam hari. Maka di bulan Ramadan ini ada perubahan jam tayang, yang biasanya kita tayang, yang biasanya kita kajian ba'da salat maghrib, maka di bulan Ramadan kajian kita diselenggarakan ba'da salatil asr. Masih melanjutkan pembahasan salah satu karya ilmiah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Munajid hafizahullahu ta'ala, yang beliau berikan judul Muharramatun Istahana Biha An-Nas. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam Islam, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan haram di dalam Islam, akan tetapi perbuatan ini dianggap sepele oleh sebagian manusia. Perbuatan-perbuatan keharaman yang seharusnya tidak boleh dianggap sepele oleh manusia.
Karena tentunya di balik keharaman ada konsekuensi atau ada sesuatu hal yang tidak baik. Dan pada kesempatan kali ini, di antara hal yang diharamkan dalam syariat Islam yang dianggap sepele, dianggap kecil, dianggap ringan oleh sebagian muslim dan muslimat, yaitu beliau kasih judul Talabul Mar'ati At-Talaqa min zawjiha li ghairi sababin syar'iyyin. Ini seorang istri menuntut, meminta, mengajukan cerai kepada suaminya. Kalau berhenti sampai di sini boleh ya? Masih umum atau tidak? Seorang istri yang menuntut atau menggugat cerai suaminya. Kalau judulnya berhenti di sini, itu masih mujmal. Masih mujmal. Imma yajuz wa imma la yajuz. Bisa dia boleh dan bisa dia tidak boleh. Oke. Tidak dilarang 100% seorang wanita menggugat cerai suaminya, enggak dilarang 100%, tidak dilarang. Oleh karena itu judul yang diberikan oleh penulis li ghairi sababin syar'iyyin. Seorang wanita atau dosa besar seorang wanita yang menuntut atau meminta cerai pada suaminya tanpa alasan, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Berarti kalau seorang wanita meminta cerai, menggugat cerai kepada suaminya karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka hal itu diperbolehkan. Dan awal mula syariat ini ada, yaitu berasal dari istri daripada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais Asy-Syammas. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan ja'at imra'atu Thabit bin Qais bin Syammasi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika istri daripada Thabit bin Qais bin Syammas itu datang menjumpai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dia punya satu keperluan, punya sebuah keperluan. Faqalat, kemudian istri daripada Thabit bin Qais ini
berkata pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ankimu ala sabitin fi dinin wala khuluqin illa anni akhaful kufra." Kata istri daripada Sabit bin Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak membenci, saya tidak marah kepada Sabit bin Qais karena agamanya." Tentunya Sabit bin Qais adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya salah seorang yang memiliki ilmu dan juga seseorang yang saleh. Ini atas persaksian dari istrinya yang mengatakan, "Ma ankimu ala sabitin fi dinin." Saya ini enggak benci sama Sabit karena agamanya. Kalau bicara tentang agama Sabit, luar biasa, taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kerjakan yang wajib, yang sunnah dia kerjakan. Itu Sabit bin Qais. Pokoknya nggak ada kekurangannya dalam masalah agama, nggak punya kekurangan dalam masalah agama. Dia sampaikan ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala khuluqin, dan dia juga mengatakan secara etika bermuamalah, tadi hablum minallah, sahih, urusan agama, urusan hablum minallah dia dengan Allah itu bagus. Kemudian dia katakan wala khuluqin, dan juga hubungan Sabit dengan dirinya, hubungan zaujiyah, hubungan kekeluargaan, hubungan suami kepada istri, itu dia telah menunaikan kewajibannya. Sabit telah menunaikan kewajibannya. Sabit bin Qais telah menunaikan kewajibannya. Artinya dia bukan mengalami apa? KDART, kejahatan dalam rumah tangga. Dia nggak ngalamin itu. Karena istrinya sendiri jadi saksi apa? Atas dua kebaikan yang ada pada diri Sabit. Sabit orang yang taat sama Allah, gak ada masalah agamanya gak ada masalah. Kemudian masalah apa? Masalah hubungan dia sebagai suami kepada istri pun gak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, tidak dikeluhkan oleh istrinya. Ini istrinya tidak sedang mengeluhkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian istrinya melanjutkan perkataannya, illa inni akhaful kufra, kecuali yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, yang saya tidak bisa tunaikan sebagai seorang istri adalah bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Sabit bin Qais. Dia bilang apa? Kata istrinya, inni akhaful kufr, saya khawatir jadi seorang wanita yang mengkufuri kenikmatan yang telah diberikan oleh
Suaminya Sabit bin Qais. Emang kenapa kalau kufur? Siapa nama itu? Lupa aja saya. Hah? Rian. Emang kenapa kalau kufur? Kenapa Rian? Mendapat azab yang pedih. Antum? Neraka. Pak Muadzin. Kev, gimana? Dia bilang ini, walakin akan tetapi, kata istri daripada Sabit bin Qais, illa anni akhaful kufr. Berarti dia ada sesuatu nih dengan tentang kekufuran itu. Kecuali saya takut mengkufuri nikmat. Ada kaitannya dengan hadis Nabi yang lain. Hadis yang mana? Hadis yang mana, Rian? Hah? Lain syakartum. Kurang tepat. Hadis yang berhubungan dengan aglabiyah, mu'zam, keumuman penduduk neraka adalah wanita. Hadis ini. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis ini, li'annahunna, dikarenakan mereka mengkufur, li'annahunnal kufr, dikarenakan mereka berbuat perbuatan kekufuran. Kemudian sahabat tanya, apakah mereka menyekutukan Allah sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka? Bukan. Jadi awalnya sahabat, mereka memahami kufur yang dilakukan oleh keumuman wanita sehingga banyak ditempatkan di neraka. Awalnya difahami kufur syirik. Oke? Awal difahami adalah kekufuran kesyirikan. Ternyata dijelaskan oleh Nabi, kufur yang dimaksud adalah mengingkari kenikmatan yang pernah diberikan oleh suaminya. Misalnya kalau dihitung dengan jumlah, misalnya dalam rumah tangganya ada total permintaannya kepada suaminya, misalnya ya, total selama berumah tangga permintaan dia kepada suaminya, misalnya kita ambil contoh 100 kali permintaan yang pernah diajukan oleh si istri kepada suami. Dari 100 ini 95 diturutin oleh suaminya. 95 diturutin. Minta cilok dibeliin gitu kan. Minta batagor dibeliin. Yang murah-murah aja, gak usah yang mahal-mahal gitu ya. Minta lontong dibeliin. Ya kan? Sesuai dengan kemampuan suaminya kan. Minta cireng dibeliin. Oke. Suatu ketika sudah di angka 95, masuk ke angka 96. Dia minta sesuatu kepada suaminya dan suaminya di angka 96, 97 sampai 100 itu tidak bisa memenuhi keinginan sang istri. Tidak bisa karena beberapa hal dia tidak bisa memenuhinya. Lantas apa yang terjadi? 95 kebaikan, 95 permintaan
yang pernah dituruti oleh suaminya, diberikan oleh suaminya, itu hilang, hilang dari kepalanya. Suami saya itu bakhil, pelit, medit, koret. Wah, keluar semua tuh, lafaz itu keluar semua. Yang 95 itu sudah dikubur dalam tanah. Ini nyata nggak dalam hidup? Nyata nggak? Kita dalam kehidupan ini kadang-kadang bukan dalam hanya rumah tangga, dalam pergaulan sehari-hari juga ketika kita bermuamalah dengan seseorang kan kesalahan dan kebaikan itu bertingkat-tingkat. Sahih, kebaikan itu bertingkat-tingkat. Contohnya ya, di antara kebaikan yang paling tinggi dalam Islam itu kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasukan Badar. Oke? Salah satu contoh kebaikan paling tinggi dalam Islam itu kebaikan yang pernah dilakukan atau dikerjakan oleh pasukan Badar. Sampai Nabi berbicara, sampai Nabi bersabda, ini pasukan Badar dosanya telah diampuni oleh Allah seluruhnya. Apapun yang mereka akan lakukan sesudah itu, apapun yang dikerjakan oleh pasukan Badar, dosa apapun yang dilakukan oleh pasukan Badar, itu dosanya tidak mengalahkan kebaikannya. Tetap kebaikan mereka itu dapat menghapuskan keburukan mereka. Waalaikumsalam. Jadi kebaikan kan kita pernah dengar Nabi mengatakan ikutilah apa? Keburukan dengan kebaikan. Salah satu fungsinya keburukan ini itu dapat dihapus dengan apa? Dengan kebaikan. Itu pesan Nabi kita. Bisa nggak kita hidup ini lepas dari keburukan? Pak Irwan, teman-teman semua, bisa nggak? Bisa nggak dalam hidup ini kita lepas dari keburukan? Abadan, nggak bisa. Selama-lamanya nggak bisa. Secara dalil pun demikian nggak bisa. Allah bilang apa? Innakum tukhti'una bil-laili wa nahari. Kata Allah, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada siang hari dan malam hari. Itu Allah yang bilang tuh untuk kita semua. Karena kita nggak bisa lepas dari dosa, makanya dikasih apa? Dikasih apa? Pemanis. Dikasih sesuatu yang dapat menghapus itu. Dikasih solusi. Nggak bisa kita hidupnya lepas dari dosa, itu nggak bisa. Makanya caranya untuk bisa apa? Untuk bisa mengkikis dosa yang kita kerjakan ini selalu iringi dengan kebaikan. Selalu tuh. Dikasih solusi. Gak bisa kita hidupnya lepas dari dosa. Tamhuha, maka keburukan-keburukan itu bisa dikalahkan dengan kebaikan. Pasukan Badar telah melakukan satu perbuatan yang besar dalam Islam sehingga keburukan-keburukan mereka, apapun yang mereka kerjakan, diampuni oleh Allah. Demikian juga sebaliknya, ada keburukan yang sangat besar. Keburukan yang sangat besar. Syirik.
Oke, syirik. Jika seseorang, ini sering ada pertanyaan, orang itu sangat baik, dermawan, suka bagi-bagi sembako, tapi non muslim. Apa yang non muslim? Ya, bagiin sembako, bagiin apa lagi? Bantuan-bantuan, tapi dia non muslim. Maka kebaikan apapun, sebesar apapun kebaikan yang dia lakukan, itu tidak dapat menggugurkan kesalahannya berupa kesyirikan itu. Dan begitu kebaikan dan dosa, dia bertingkat-tingkat. Dia bertingkat-tingkat. Nah, istri daripada Thabit bin Qais ini, dia khawatir, Pak Irwan, dia khawatir nih. Dia sudah mendapati di dalam dirinya, nih kayaknya saya sulit bersyukur nih. Saya sulit bersyukur, gak bisa. Ini kasus seperti ini tuh mungkin dialami sama siapa? Sama seorang laki-laki yang kurang harta menikah dengan wanita yang kaya. Ini mungkin ini terjadi. Mungkin atau tidak? Gimana Mas? Wanita yang kaya raya, kesetanan maksudnya apa? Kemasukan setan suka sama laki-laki yang kismin, kan kesetanan namanya itu. Benar ya? Hah? Kemasukan setan gitu. Kenapa sih ke dia mulu? Lagi ya. Temanya bahasnya dari bulan yang lalu masih nyambung nih, ya masih nyambung. Ya Pak Irwan, Pak Mukhlis. Oke, jadi ini istri daripada Thabit bin Qais itu datang nemuin Nabi mengeluh tentang dirinya yang sudah mulai khawatir gak bisa bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh suaminya. Seorang wanita kaya raya nikah dengan seorang laki-laki, kalau kurang-kurang iman perempuannya nikah sama laki-laki hidupnya pas-pasan atau mungkin di bawah garis kemiskinan, biasa kamarnya pakai AC, ya kan, di kamarnya juga ada kamar mandi, kamar mandinya ada bathtubnya, waduh lengkap deh gitu ya. Nikah sama laki-laki miskin ganteng gitu kan. Jadi dia kesetanan sama gantengnya gitu. Tapi miskin, nikah, kamar mandinya di situ, kamar tidurnya di situ, dapurnya di situ, nah lo. Hah? Kebayang nggak? Seorang wanita yang terbiasa hidup dengan kemewahan, ya, ketemu laki-laki, ya kan, tampan tapi kismin, miskin, jadi nikah. Mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan bisa bertahan. Ini bukan 1-2 orang yang sudah datang nemuin saya, udah banyak minta gugat cerai, banyak kan. Masya Allah. Ustaz, bagaimana solusinya nih? Siapa yang suruh? Kan sudah tahu kemungkinan terjadi ini ada. Sekuat apa sih Khadijah nikah sama Nabi? Nabi dalam kondisi miskin, Khadijah kaya raya. Ya jangan samain sama Khadijah. Khadijah imannya
Stop. Nabi Islam imannya top. Ya gugat cerai lah, pulangkan saja aku ke rumah orang tua. Tiba-tiba suaminya kerja, balik kerja, gak ada tulisan kecil di atas bak kasurnya, "Mas, selamat tinggal, aku sudah pulang ke rumah orang tuaku." Wah, ini terjadi, ini benar-benar terjadi. Baik, maka kalau antum punya anak perempuan, datang laki yang sekiranya tidak sekufu dari sisi harta materi, boleh itu dipertimbangkan. Pertimbangkan. Misalnya anak perempuan antum biasa hidup dengan hal yang layak lah diberikan. Datang laki-laki modal berani gitu kan, modal kajian 10 kali gitu kan, udah datang gitu, tanya, "Kamu kerjanya apa?" "Ya saya sih gimana Allah aja gitu ya, Allah kasih rezeki alhamdulillah, kalau enggak ya." Udah langsung saya kasih saran, tolak. Itu saran aja ya. Kasihan ya. Ada nggak ngomongin antum? Baik. Kecuali datangnya ke wanita yang sekufu, kan boleh. Saat Fatimah binti Qais itu datang nemuin Nabi, ada 3 laki-laki yang mau melamarnya. Ada 3. Terus dia tanya sama Nabi, Nabi jelasin, orang pertama ringan tangan, jadi kalau mau pilih orang yang pertama, siap-siap jadi samsak. Nabi udah kasih tahu tuh, itu aib bukan? Aib, boleh. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Si Fatimah didatangi 3 orang ini, disebut sama Nabi. Yang pertama ringan tangan, yang kedua pelit, bakhil, siap-siap makan sehari sekali, gitu kan? Itu konsekuensi dong. Kan udah dikasih tahu sama siapa? Nabi. Yang kedua bakhil, gitu. Yang ketiga miskin, ya kata Nabi. Yang ketiga miskin. Kalau nikah sama yang ketiga ya siap-siap jadi kontraktor, gitu kan. Apa tuh? Usir sono, pindah sini, usir sini lagi, pindah sono lagi, gitu. Nih, ini aib nih, 3-tiganya nih, sahih? Aib bukan? Aib, disampaikan pada Nabi agar jadi pertimbangan buat Fatimah binti Qais ini. Boleh, kita bapak antum punya anak perempuan, nah, ayah kenal sama dia, nak, dia orangnya gini, janganlah, cari yang lain, nanti bapak cari ayah carikan, gitu. Atau kakak laki-lakinya bilang, "Dik, adik saya kenal sama dia, Dik, dia teman abangmu, dia teman baik saya, dia orangnya pelitnya luar biasa, ya kan. Kalau lagi ngumpul makan bareng, orang nomor 1 yang nggak pernah bayar tuh dia, gitu. Ya kan? Ada nggak yang kayak gitu? Hah? Kita lagi ngumpul bareng-bareng nih kan. Oke, selesai makan semuanya saling berdoa nih, siapa yang bayar, siapa yang bayar. Nggak taunya nggak ada yang bangun. Kalau yang lainnya masih kemungkinan ada yang bangun, tapi dia nih, nak, dia bakilnya luar biasa nih, nak, gitu. Nggak pernah seumur hidup abangmu main sama dia, itu dia bangun udah bil saya yang urusin, itu nggak pernah tuh. Udah bakil. Saya nggak tega kalau kamu dikasih makannya seminggu 3 kali, gitu. Nah, saya nggak tega, nak, saya nggak tega, Dik, gitu. Jangan.
Kan bisa jadi ya, adik perempuan kita mau menikah sama teman main kita, benar nggak? Mungkin nggak? Mungkin kan? Kasih tahu. Misalkan panggil adiknya, Dik, Neng, abangmu tahu persis Koret, gitu kan misalnya. Koret bin Medit. Udah jangan. Nah, harusnya adiknya ketika mendengar kabar seperti ini gimana? Oh iya udah, daripada saya sengsara kan nantinya. Jangan spekulasi, jangan spekulasi. Enggak lah, saya mau merubah dia jadi orang dermawan, jangan. Siapa kita bisa rubah orang, betul nggak Pak? Siapa kita bisa kasih hidayah buat orang? Cari yang benar-benar aja deh, yang pasti-pasti aja. Gitu. Nah, jadi kita lanjut. Dia bilang, saya ini khawatir kufur, saya ini khawatir nggak bisa bersyukur. Efek negatifnya neraka dong. Kalau istri daripada Thabit ini nggak bisa bersyukur atas apa yang diberikan, neraka tuh, neraka. Berarti dia punya masalah, Thabit punya masalah, atau perempuan yang punya masalah? Perempuan yang punya masalah. Dia sudah bisa ngukur diri. Kan salah satu istri Nabi juga yang paling tua, siapa namanya? Saudah. Istri Nabi itu yang paling tua, yang tua tuh cuma satu gitu. Jadi kalau ada istri-istri antum bilang ketika antum mau poligami gitu ya, boleh Nas nikah lagi tapi sama janda tua gitu. Nabi nikahnya yang dengan janda tua itu cuma satu, siapa? Saudah. Yang lainnya seger-seger gitu ya. Oh, tawa-tawa seneng gitu Mas. Apa? Belum dapat. Yes. Makanya berdoa nih, berdoa terus 10 hari yang terakhir berdoa. Mudah-mudahan sebelah antum bisa duluan ya. Udah dapet ya? Oh, kayak ini, kayak apa namanya? Ingondo gitu ya. Baik. Ini akhafu al-kufur gitu. Saya takut kufur. Gak bisa mensyukuri gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menerima alasannya. Rasul menerima alasannya. Menerima alasan daripada siapa? Istri daripada Thabit bin Qais. Tentunya dengan berbagai macam pertimbangan diterimalah apa yang disampaikan oleh istri daripada Thabit bin Qais. Nabi mengatakan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faturiddina alaihi hadiqatahu. Oke. Kalau emang ente anti minta cerai, khulu, dia datang nih mau minta cerai, minta khulu, namanya khulu dengan Thabit, ada syaratnya. Anti ulangin mahar yang pernah dikasih oleh Thabit. Bersedia nggak? Gitu. Bersedia atau tidak? Kebetulan mahar yang diberikan oleh Thabit dalam pernikahannya itu adalah sebuah kebun. Kebun. Kan ada ya orang nikah kasih maharnya rumah, ada nggak? Mobil, ada ya. Terus dia minta cerai nih istrinya, gitu kan, gugat cerai dengan alasan yang dibolehkan misalnya oleh agama, boleh, alasannya diterima sama syariat. Maka syarat utamanya kalau rumah yang dikasih dia harus balikin rumahnya dipulangin.
Itu syaratnya. Fataruddina alaihi hadiqatahu. Pulangin kebun yang pernah diberikan oleh suamimu. Sabit, bisa nggak, sanggup nggak, masih ada nggak barangnya, kan gitu. Kadang juga udah dijual, ya, kadang sudah dipakai untuk apa, ini dan itu dan seterusnya. Bisa nggak persyaratan ini dipenuhi? Bisa. Faqalat na'am. Maka istri dari Sabit berkata, ya insyaallah saya bisa penuhi, insyaallah saya bisa pulangkan, karena kebun itu juga masih utuh, kebun itu juga belum diapa-apain, masih utuh lah gitu ya. Kemudian faraddat alaihi, maka istri dari Sabit memenuhi apa yang diminta oleh Nabi agar memulangkan maharnya, dipulangkanlah kepada Sabit. Dan Sabit dalam hal ini menerima, mau menerima, ya. Wa amarahu fafaraqaha, maka Rasulullah SAW memerintahkannya atau menyuruh Sabit agar menceraikannya. Sudah beres gitu. Ini awal mula atau awal dalil disyariatkannya hulu dari Sabit bin Qais ini, istrinya. Dalam kajian kita hari ini, yaitu permintaan gugatan cerai dari seorang wanita, dari seorang istri yang tidak dibenarkan secara syariat, yang tidak dibenarkan secara syariat. Kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis. Penulis mengatakan, tasara'a katsirun minan nisa ila talabi talaqi min azwajihinna 'inda husuli adna khilafin. Didapati banyak wanita yang mengajukan yang begitu cepat, yang begitu tergesa-gesa mengajukan talak, meminta talak, ya, kepada suaminya. Tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan, tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Coba kita lihat ini
nasihat buat kita, karena nggak tertutup kemungkinan ada perselisihan antara suami istri. Bagaimana nasihat Allah? Dilihat surat An-Nisa ayat ke-35. Surat An-Nisa ayat ke-35. Kata Allah, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kata Allah Jalla wa Ala, dan jika kalian mengkhawatirkan terjadinya keributan, persengketaan, perseteruan antara suami dan istri. Ini kalau sudah misalkan suami istri ribut, kalau ketemu ribut lagi nih ya. Kalau kita sebagai orang tua itu ngelihat kondisi yang kayak gitu, kalau sudah melihat kondisi yang kayak gitu, atau kita sebagai teman yang melihat kondisi teman kita begitu sama istrinya atau sama suaminya, maka langkah berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Diambil dari dua belah pihak, dari pihak laki dan dari pihak perempuan, orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil, yang bersih hatinya, untuk berdiskusi tentang rumah tangga dia. Ada apa nih? Paham? Ini kalau kita kan biasanya nggak nempuh jalur ini, sahih, langsung biasanya tok palu cerai. Begitu. Lihat, Islam mengajarkan mungkin suami istri ini nggak bisa memecahkan masalah nih, buntu. Mungkin nggak? Buntu mungkin. Maka Islam menawarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Oke, sama-sama masing-masing dua belah pihak. Nggak boleh saling menangkan, yang salah harus salah, yang benar harus benar, harus jujur gitu. Harus jujur, dari belah pihak itu harus jujur. Yang benar kan semuanya tidak menginginkan terjadinya perceraian, betul ya? Yang benar kan kayak begitu kan? Oke, di suami istrinya ini udah nggak bisa di dialog lah ya. Oke, dari dua belah pihak. Dari pihak suami, orang yang paling benar, orang yang paling jujur misalnya siapa? Pamannya. Dari sini misalnya kakaknya. Oke, ketemu paman, diskusi deh tuh. Ada masalah apa? Kan disebutin nih begini, dicari titik terangnya agar bisa terselesaikan masalahnya. In yurida islaha yuwaffiqihillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kalau memang ada indikasi dari keduanya, kejujuran dari keduanya, ingin damai, ingin menjalin hubungan yang baik kembali dengan pasangannya, pasti Allah kasih taufik tuh, pasti akan balik lagi damai. Tapi kalau sudah tidak ada dari salah satunya, selesai, beres, selesai atau beres gitu. Kita lanjut lagi. Ini kata Syekh Saleh Al-Munajid hafizahullah, banyaknya para wanita yang tergesa-gesa meminta cerai kepada suami-suami mereka ketika terjadi sebuah permasalahan yang kecil, yang ringan. Masalahnya kecil, masalahnya ringan. Tapi ingat, harus ingat, setan itu bisa menjadikan masalah kecil jadi besar.
Setan tuh bisa. Masa gara-gara suaminya ngorok minta cerai? Ya kan? Mungkin nggak? Saya mau ngajuin hulu sama suami saya, gitu. Saya mau ngajuin hulu nih. Kenapa? Kenapa? Suami saya kalau tidur kalah apa? Knalpot akra gitu kan. Ini alasan atau ini sesuatu hal yang bisa diminimalisir. Ini cuman masalah begini doang. Ada juga suami istri yang atau istri ngajukan cerai kepada suaminya gara-gara beda pilih warna baju. Oh, ini perkara ringan. Ingat Pak, ingat. Teori ini mungkin, kayaknya nggak mungkin, belum tentu yang namanya setan itu bisa jadiin gede masalah ini. Beneran deh. Antum harus ingatnya gini, ketika terjadi perselisihan antara kita dengan pasangan kita, antum cek ini masalah besar, masalah kecil. Kalau masalah kecil jadi besar, oh berarti ini permainannya setan. Itu murni setan yang main. Orang cuman gara-gara cilok yang satu pakai sambal kacang, yang satu pakai sambal kecap. Kan aku mintanya sambal kecap, kenapa sambal kacang? Ngambek. Ulangin aja deh, saya ke rumah ibu saya. Cuman gara-gara cilok. Mungkin kalau seorang hatinya tidak bersih, mungkin gara-gara hal-hal yang sepele. Jangan pernah bilang, oh Ustaz, rasanya nggak mungkin hal itu terjadi. Mungkin. Ingat, setan bisa bikin besar. Masalah apa? Masalah yang kecil setan bisa bikin besar. Dan setan bisa tutupi kebaikan yang besar yang pernah dilakukan pasangannya masing-masing. Pernah ada suami istri datang, udah marah, udah datang nemuin saya nih, berdua nih suami istri. Saya sering menghadapi konsultasi rumah tangga itu sering. Suatu ketika pernah ada dua datang. Pokoknya mukanya udah saling garang nih suami istri, pokoknya udah kayak mau cakar-cakar. Subhanallah. Saya cuma bilang begini, masalahnya apa? Saya bilang, dia sebutin, si perempuannya sebutin, si lakinya sebutin, Allahu Akbar, tidak ada zina, tidak ada, nggak sama sekali, tidak ada nusyus, tidak ada sama sekali, uang belanja lancar, pokoknya nggak ada zina, nggak ada indikasi ke arah situ sama sekali, nggak ada. Cuman masalah sepele, cuman dua-duanya punya ego yang tinggi. Saya bilang sama suaminya, Mas, antum lihat wajah istri antum, tatap wajah istri antum, ada nggak kebaikan yang pernah dia berikan sama antum? Oh banyak Ustaz. Akhirnya dia bilang, dilihatin banyak Ustaz. Mbak, tolong Mbak tatap wajah suaminya, Mbak coba ingat-ingat apa aja yang pernah suami Mbak berikan sama Mbak. Dia liatin, akhirnya senyum. Iya banyak Ustaz ya, banyak juga. Iya, ini Mbak dan Masnya lagi dipermainkan oleh setan. Istighfar banyak-banyak. Masa cuman begini doang temuin Ustadz gitu kan? Cuman gara-gara yang sepele, gara-gara yang ringan. Udah dewasa ya Mas ya. Ini nyata ikhwan. Makanya di sini Syekh mengatakan inda husuli adana khilafin. Ini cuman gara-gara hal yang kecil, istri minta cerai, gugat cerai, seakan-akan suami nggak pernah berbuat baik. Suami saya mah abal-abal gitu kan, abal-abal gitu, kaleng-kaleng suami saya mah gitu, nggak kayak suami-suami yang lain. Nggak taunya yang lain kaleng rombeng kan gitu kan. Udah bagus kalengnya suaminya gitu, kaleng doang, yang lain kaleng
rombeng. Makanya jangan pernah melihat rumput tetangga lebih hijau. Itu kelihatannya doang, belum tentu. Hakikatnya belum tentu. Sepakat nggak, Pak? Iya, itu cuma terlihat di matanya aja kayaknya bagus nih, tapi belum tentu. Wa tutalibu zaujatu bitalaqi idza lam yu'tiha az-zauju ma turidu minal mali. Dan juga nggak sedikit dari seorang wanita banyak yang telah mengajukan cerai kepada suaminya jika suaminya itu nggak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh istrinya dari harta, ya. Makanya ada istilah apa? Banyak uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, gitu ya. Masya Allah. Makanya ada orang mohon izin gitu ya, dari sisi paras wajah nggak tampan, nggak ganteng, cuma dari dompet susah ditandingi gitu kan. Dari dompet dan kartu ajaibnya susah ditandingi nih. Itu perempuan udah nggak ngelihat mukanya lagi tuh, lihat apanya? Dompetnya. Nyata nggak? Nyata nggak? Nyata. Pokoknya udah ketutup tuh mukanya begini, ketutup sama lembaran-lembaran kartu ajaib. Ya, nyata nggak? Lihat. Nyata. Yang dilihat bukan mukanya lagi, isinya tuh. Dalamnya apa? Isi di dompetnya apa? Berapa ATM-nya? Satu ATM isinya berapa ratus juta? Wah, udah lupa semua. Udah hilang semua. Qadarullah, berjalan dengan waktu itu ATM habis, isinya habis. Mulailah apa? Terjadi apa yang akan terjadi. Nyesel aku pilih kamu, ternyata ATM kosong semua, nggak ada isinya. Wa qad takunu madfu'atan min kibali ba'di aqaribiha au jaratiha minal mufsidati. Bahkan nggak sedikit, Pak. Ini Syekh mengatakan bahkan tidak sedikit keluarga dari istri ikut jadi kompor meleduk, ya enggak? Aduh, suami lu tuh, ya kan? Masa lu jalan-jalan Monas pinggirnya doang gitu kan? Kapan lu masuk Ancol gitu? Ancol di laut doang gitu kan? Suami lu paling-paling dah gitu ya. Ada nggak keluarga yang bikin meleduk begini? Banyak ya? Jadi kompor meleduk banyak? Nah ini Syekh bilang gitu. Maka kadang-kadang ini yang ikut bermain di dalamnya adalah di belakang sang wanita, dari keluarganya wanita yang belum baik gitu. Kemudian penulis membawakan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dan yang lain-lain. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Nabi bersabda,
ayyumamra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi mabaksin. Siapa saja di antara wanita, siapa saja wanita, siapa saja perempuan yang menggugat cerai suaminya karena atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Syariat tidak membenarkan. Makanya kalau ada wanita yang mau hulu datang ke mana pengadilan agama, itu ditanya dulu, kenapa? Apa sebabnya? Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faharamun 'alaiha raihatul jannati. Haram baginya mencium aroma surga. Itu resikonya tuh. Resiko tertinggi untuk para wanita yang tidak punya alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya, yang tidak diterima oleh syariat, kemudian dia gugat cerai suaminya, maka buat mereka terancam apa? Tidak bisa mencium aromanya surga. Di sini Nabi mengatakan mereka terancam tidak bisa mencium aromanya surga. Berarti jangankan masuk surga ya, mencium aroma surga saja tidak diperkenankan. Itu suatu hal yang besar. Makanya ini pelajaran pentingnya buat kita apa? Pelajarannya apa? Khususnya buat antum yang punya putri, agar tidak sembarangan mencarikan pasangan buat putri-putri kita. Yang jangan sampai suatu ketika putri kita ngadu sama kita tentang suaminya, gitu. Jelas? Harus selektif nih yang punya anak perempuan. Harus benar-benar selektif agar tidak sampai terjadi apa yang terjadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ada yang mau tanya? Seorang perempuan mengajukan dulu dengan alasan suaminya sudah tidak bisa apa. Itu juga karena dia sakit. Yang sakit suaminya? Suaminya sakit total. Terus istri sudah mengurus, si suaminya kayaknya malah nggak terima atau gimana itu. Jadinya itu terus sih. Karena memang si suaminya juga udah nggak ngasih makan. Si istri juga merasa udah melayani, tapi si suami marah-marah. Di istri akhirnya kesal, jadi mengajukan itu masih bisa dibenarkan. Tapi masalahnya tidak. Ketika dimenangkan dulu ke pengadilan, jadi dia membawa saksi-saksi yang seolah-olah direkayasa gitu. Nah itu ya. Dosa dong, nggak boleh. Iya, nggak berbohong dong jadinya. Jadi masalahnya itu dong. Masalahnya itu. Makanya kan Allah bilang hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Harusnya kan dari dua belah pihak, bukan dari tetangga yang nggak dikenal juntrungannya. Oh, siapa ini abangnya? Ini siapa ini pamannya? Nggak tahu, ini orang lain semua kan gitu. Yang nggak tahu juntrungannya kan, bohong di situ. Sebenarnya kalau memang kasusnya seperti itu, artinya ini salah satu kemudahan dari syariat untuk seorang wanita kalau memang sudah mengalami satu kondisi yang sampai seperti itu. Karena kan dia juga khawatir akhirnya dia tidak menjadi kan Saudah tadi, ya Saudah itu memberikan jatah harinya itu pada Aisyah. Karena Saudah khawatir nggak bisa memberikan pelayanan terbaik buat Nabi.
Jadi setiap jatahnya Saudah, itu Saudah memberikan jatahnya itu kepada Aisyah. Kenapa? Karena Saudah khawatir kan istri harus memberikan servis. Oh nggak bisa, saya yang kerja, antum yang harus nyervis saya di rumah. Begitu, nggak bisa tuh begitu tuh, ya kan? Istrinya pulang kerja misalnya, suami ada di rumah, mas saya mau teh dong, bikin dong, gitu kan? Mas bikinin saya Indomie dong, pakai telur ya, telurnya setengah matang mas, gitu. Oh nggak bisa begitu, tetap nggak bisa begitu. Istrinya baru pulang kerja, suaminya bilang, dek, aku mau kopi dong, tolong dibikinin. Oh istrinya nggak boleh jawab, aku capek mas, baru pulang kerja, kamu bikin aja sendiri, gitu. Itu nggak boleh tuh. Dan ini akan dialami oleh siapapun juga yang istrinya bekerja, apalagi penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Itu nggak mungkin enggak. Dalam diri sang istri akan berkata, ini apa, jangan main-main loh, ya kan? Gedean gua gajiannya, lu angkanya baru 1 digit, gua udah 2 digit, gitu kan? Hah? Mungkin nggak gitu? Mungkin. Apalagi manusia tidak bisa lepas dari bisikan setan. Dibisikin dah tuh siapa namanya, istrinya. Di kantor punya teman laki-laki, cakep, ya kan? Gajinya sama, digitnya 2, ambang-ambang kehancuran deh udah. Iya nggak? Benar nggak Pak? Udah, itu udah di ambang-ambang kehancuran. Sekuat apa sih wanita itu? Ujian terberatnya apa sih? Harta. Sahih? Harta. Balik ke rumah ngelihat suaminya, ya Allah, kayak orang stroke, ya kan? Nggak bisa apa-apa. Kalau orang stroke masih mending, sakit, udzur syar'i, betul? Ini ke orang stroke, orangnya badannya seger, gitu kan? Tapi nggak bisa, nggak mau usaha, nggak mau berbuat apa-apa. Maka kita sangat salut kepada laki-laki siapapun dia, yang setiap pagi keluar apapun yang dia kerjakan, halal, jualan cilok deh, gitu kan? Wah luar biasa ini, top, markotop, ya nggak? Gitu. Jualan cilok, jualan batagor, jualan somai, soal sepatu, apa aja. Yang penting dia keluar nafkahin istri dan anaknya sesuai dengan kesanggupan dia. Udah gitu. Ini udah kayak orang stroke gitu. Ya kan, subhanallah. Bininya pulang kerja, dia minta bikinin Indomie. Mah, gitu kan. Bunda, ibu, Umi, tolong bikinin ayah, papa Indomie dong. Enak aja lo, gua capek lo, gak tahu diri lo. Untung suatu ketika, naudzubillah min dzalik, bisa terjadi ini si istri atau keluarga istri akan berkata, mohon izin, antum cuman modal zakar doang. Ya enggak? Nyata enggak? Ente kan hidupnya mani cuman modal zakar doang. Belagu-belagu, nyuruh-nyuruh lagi. Oh, saya bisa ngomong begitu, kan saya udah bilang, yang datang nemuin saya itu bukan 1-2 keluarga, banyak konsultasi. Begitu, Pak. Bahkan yang sampai udah punya anak di sana, itu ada juga pernah konsultasi tuh. Subhanallah, macam-macam ya. Jangan pernah antum berpikir orang yang sudah kayak kita nih, sudah ngaji, jenggotan, jangan pernah antum merasa bisa selamat dari hubungan terlarang. Jangan pernah. Saya saat dikonsultasikan, ada orang datang berkonsultasi, suami istri datang, 2 orang suami istri. Istrinya cukup tegar, subhanallah. Ini suaminya selingkuh, punya anak lagi, bukan nikah, selingkuh, kumpul kebo sama laki. Antum tahu, ini istrinya jilbabnya panjang, dua-duanya jamaah pengajian, suaminya jenggotnya segini. Loh, beneran. Hati-hati, antum jangan pernah berpikir orang kayak kita yang sudah ikut pengajian bisa selamat dari hubungan gelap. Beneran.
Coba nih, jujur ya, jujur. Ada nggak perempuan yang suka ngeliatin antum atau antum ngeliatin perempuan? Terutama perempuan-perempuan yang nggak berjilbab ya. Oke, coba antum pikir deh, antum pikir. Kok dia ngeliatin kita ya? Kok dia mandangin kita ya? Antum pikirlah, ini ikhtibar nih, ujian nih dari Allah nih. Setannya masuk melalui dia nih. Antum deketin, antum lupain tuh jenggot tuh. Nanti dilupain tuh jenggot, nggak peduli lagi sama jenggot tuh. Nggak peduli ngaji di mana deh. Benar nggak? Bisa nggak terjadi ini? Wallahi ini terjadi, demi Allah ini terjadi, dan saya menjadi saksi hidup. Terjadi Pak, benar-benar terjadi. La haula wala quwata illa billah. Naudzubillahi min dzalik. Antum tahu lebih tragis lagi, ini terjadinya sama siapa? Pelajar, talib. Talib. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah berikan taubat buat dia. Semoga Allah kasih taubat buat dia. Jangan dipikir kita ini yang udah ngaji, oh kita sudah ngaji, udah jauh dari yang gitu-gituan. Nah, belum tentu. Gak ada jaminan, gak ada garansi. Emang antum sesudah ngaji nggak ngeliatin perempuan lagi? Enggak? Apa masih? Enggak, sesudah ngaji masih ngeliatin perempuan apa udah enggak? Enggak, jujur aja, jujur. Gak usah malu-malu, jujur aja. Gimana? Pak Mukhlis gimana? Gimana? Atau tanya sama antum, atau sesudah ngaji, apa nengok ke bini antum terus? Hah? Kalau antum bilang, iya Ustaz, saya sudah ngaji, yang saya pandang istri, bullshit. Ya enggak? Kita bilang bullshit, bohong besar. Allah kan bilang apa? Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa, tuh Allah bilang begitu. Gitu. Begitu. Makanya hubungan rumah tangga itu harus dijaga. Mohon izin, dijaga dengan apa? Banyak melakukan hubungan suami istri. Itu resepnya. Resep ini bukan dari saya, dari Nabi. Sahih? Ketika hati ini terganggu dengan wanita, udah hubungan dengan istri kita. Beres tuh pala. Beneran beres. Coba aja ntar pulang praktekin. Hah? Yang punya istri, yang nggak punya istri. Yang nggak punya istri ngeliatin plafon aja tadi. Ya Allah, Ustaz tega amat sih gitu ya. Beneran wake. Salah satu yang bisa mempertahankan hubungan rumah tangga itu rutinitas, mohon izin, hubungan suami istri. Rutinitas hubungan suami istri itu bisa memperbagus hubungan suami istri. Bisa langgeng, kasih sayang itu bisa besar, tumbuh. Tapi kalau sebulan sekali gitu kan. Sebulan sekali gitu kan. Ya Allah, sisanya kemana tuh Pak? 29 hari kemana tuh? Hah? Ngeliatin plafon gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Istrinya selingkuh. Dia udah tahu, real, nyata, ada buktinya. Istrinya lebih, secara ekonomi lebih kuat. Kata dia. Iya. Ya subhanallah, fenomena itu terjadi ya. Fenomena istri lebih besar penghasilannya, masalah apa namanya perekonomiannya, aduh.
Antum buka surat An-Nisa ayat 34. Kata Allah Subhanahu wa taala di pertengahan ayat ini, wallati takhafuna nusyuzahunna. Perempuan-perempuan, wanita-wanita yang kamu khawatir akan nusyuz, yaitu perbuatan zina, maksiat dan seterusnya. Ini baru dikhawatirkan ya. Ini belum terjadi. Maka ketika sudah ada indikasi ke arah situ, ya sudah ada indikasi ke arah seperti itu, maka syariat mengatakan fa'iluhunna. Yang pertama, panggil perempuan itu, nasihatin. Misal kita punya istri kita berhubungan dengan teman SMA-nya. Oke? Ini belum terjadi apa? Baru kontek-kontekan. Gimana kabarnya? Tinggal di mana sekarang gitu ya. Kita panggil, kita nasihatin. Ganti nomornya. Gitu. Ganti nomornya, hapus nomornya. Oh, tapi dia teman baik aku dulu, ganti nomornya. Nasihatin. Ganti nomornya. Kalau masih bisa dinasihatin, alhamdulillah gitu ya. Makanya kalau antum nikah, udah nikah ya, nikah lagi gitu ya. Kalau ada yang mau nikah gitu ya. Pertama, di antara yang pertama yang harus antum ambil alih adalah medsos. Medsosnya harus antum ambil alih karena antum udah jadi suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Antum harus ambil alih medsosnya. Oh, dia nggak bisa bilang, "Oh, terserah saya, medsos saya nggak bisa." Karena statusnya sudah suami istri. Antum yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh si istri ini. Antum tanggung jawab. Ambil alih itu medsos. Ganti akunnya, pakai akun antum. Kenapa mesti pakai akun antum? Jadi setiap apa yang dia buka, antum bisa kontrol kan? Setiap apa yang dia lihat, antum bisa cek. Setiap chattingan yang dia lakukan, antum bisa cek gitu. Itu kalau belum terjadi, masih bisa dinasehatin. Nasehatin kalau belum terjadi. Kalau dinasehatin nggak bisa nih, masih ngeyel juga nih, masih WA-an juga, masih SMS-an juga, chattingan juga. Ini contoh ya, contoh aja ya. Contoh yang lain banyak gitu ya. Contoh yang lain banyak. Wahjuruhunna fil madaji'. Kemudian kalau sudah secara lisan baik-baik ini nggak bisa, maka pisahkan ranjangnya. Antum jangan tidur bareng sama dia, berpisah ranjang. Oke, itu yang kedua. Cara yang kedua yang harus ditempuh. Ini harus begini, harus begini. Pisahin ranjang. Kemudian kalau udah didiemin, yang repot nih kayak temen antum nih, dipisahin ranjang, dia lebih kaya. Bener nggak? Main-main lo sama gue. Tadi gitu ini sama siapa? Si istrinya. Ingat lu tuh cuman modal zakar. Ya nggak? Mungkin nggak digituin? Mungkin saja. Naudzubillahi min dzalik. Makanya laki-laki harus jadi laki-laki. Laki-laki harus jadi laki-laki. Oke. Jangan sampai pintu ini, jangan sampai pintu wanita itu merasa lebih besar dari laki-laki kebuka. Kalau antum nggak mau menyesal, biar laki-laki udah bersyukur aja. Apa yang antum bisa peroleh itu yang antum berikan kepada istri. Bersyukur istrinya. Tapi aku bisa enggak? Udah, kamu di rumah aja. Biar aku aja yang ke rumah. Tolong syukuri apa yang Allah berikan pada aku. Syukuri itu. Insyaallah cukup buat keluarga kita.
Tapi aku bisa bantu, enggak, udah cukup di rumah aja. Gitu. Jangan coba-coba masuk di pintu ini. Gitu. Kemudian yang berikutnya wadribuhun. Nah, kalau udah dibilangin nggak bisa nih, dipisahin ranjang nggak bisa, boleh tuh dipukul. Dorbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak berbekas, bukan digebokin ya. Bukan dipukulin seperti maling ayam digebukin, bukan ya Pak Irwan ya. Dorbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak berbekas. Kemudian lihat kata Allah, fa in ata'nakum, kalau dia sudah mentaati kamu, misalkan dia dari dinasehatin udah cukup nih misalnya ya, kan yang pertama nasihat ya, kalau udah cukup udah berikan dia yang kebaikan lagi. Gitu. Pokoknya kalau dia sudah bisa mengikuti, mentaati apa yang ditetapkan oleh suaminya, Allah bilang apa? Fala tabghu alaihinna sabila, jangan cari-cari kesalahan yang lain. Jangan cari-cari kesalahan-kesalahan yang lain. Gitu. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sungguhnya Allah Maha tinggi, Maha besar. Baik, ayat ini jika belum terjadi, yang menjadi pertanyaan antum itu sudah terjadi. Betul ya? Itu sudah terjadi. Apa yang harus dilakukan oleh sahabat antum atau teman antum? Maka sahabat atau teman antum harus berpikir, saya bahwasannya cerai itu bukan aib. Cerai dalam Islam bukan aib. Kalau cerai dalam Islam itu aib, apa mungkin Allah menetapkan satu syariat yang menjadi aib? Mungkin? Paham? Paham? Itu pertama, orang yang khawatir cerai dengan kondisi yang sudah parah, yang seharusnya tidak bisa dipertahankan, itu kan berpikir ini aib gitu kan. Cerai bukan aib. Cerai bukan aib. Itu yang pertama. Kalau memang dia nggak bisa, nggak sanggup, oke, cerai bukan aib. Para sahabat ada yang bercerai atau tidak? Cerai, biasa, hal yang biasa, adi, biasa. Kalau memang sudah sampai titik harga diri diinjak-injak, harga diri direndahkan, udah bukan laki-laki, udah tinggal potong zakarnya aja deh. Iya. Harga diri kelaki-lakiannya udah nggak ada. Cuman statusnya doang, jenis kelamin laki-laki, hakikatnya banci, ya kan? Ada yang kayak gitu? Allah udah bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Udah. Oke, kalau dia nggak sanggup nih. Kalau dia sanggup, bersabar, dimaafin, dinasehatin istrinya, ingetin dosa itu. Kalau dia sabar, pahala buat dia besar. Tapi kalau dia menjalani hidup sama istrinya ngegerutu hatinya, dia nggak dapat pahala juga. Paham maksudnya? Dia menjalankan hubungan rumah tangga bersama istrinya seperti itu, tidak ada kenyamanan, oke? Yang ada adalah menyembunyikan sakit hati, oke? Dia nggak dapat pahala di situ. Itu pilihannya itu aja. Kalau dia sabar, berarti dia harus maafin istrinya, dia nasihatin istrinya. Kalau dia nggak sabar, wallahu a'lam. Jadi laki-laki, gitu. Jangan jadi laki-laki jadi-jadian. Ya. Cukup ya? Alhamdulillah. Kirain sampai azan, Allahu Akbar gitu. Saya sih masih kuat nih, kuat gitu. Ah? Yang bawahnya buru-buru. Oh, ke bawahnya buru-buru. Baik.
baik, mudah-mudahan manfaat buat saya dan buat kita semua. Semoga ummahatul mukminin, istri-istri kita semua diberikan kesabaran dalam mendampingi hidup kita masing-masing sampai berakhirnya usia kita masing-masing. Semoga tidak ada istri-istri kaum muslimin, kaum muslimat, istri-istri yang mengajukan cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di bawah juga pasti di ini ditegur. Hotel of Paiwan, nah, kerja ini ada posisi gitu, kadang-kadang orang